ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، أعزكم الله wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhaw'il kitab wa sunnah li nukhbatin minal ulama. Kita melanjutkan pembahasan dari bab yang pertama di dalam kitab Az-Zakah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa muqaddimah di dalam kitab Az-Zakah. Yang pertama telah kita bahas definisi zakat secara bahasa dan secara istilah syar'i. Yang kedua telah kita bahas tentang hukum zakat, bahwasanya zakat hukumnya wajib bagi seseorang yang telah memenuhi syarat kewajiban zakat berdasarkan nas-nas Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama, kesepakatan para ulama kaum muslimin. Dan telah kita bahas pula terkait dengan hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat. Para ulama menjelaskan orang yang mengingkari kewajiban zakat itu ada dua keadaan. Seseorang mengingkari kewajiban zakat karena dia belum tahu tentang kewajiban zakat, belum sampai kepadanya ilmu tentang wajibnya zakat. Seperti ya orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, yang belum tahu tentang syariat zakat, atau seseorang yang tinggal di tempat yang sangat jauh, yang sulit untuk mengakses ilmu, ya, maka orang semacam ini diberikan uzur ketika dia mengingkari kewajiban zakat. Namun diajarkan, ya, dijelaskan kepadanya bahwasanya zakat adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ketidaktahuan tidak dihukumi kufur oleh para ulama. Kondisi yang kedua adalah seseorang yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia adalah orang yang tahu tentang kewajiban zakat. Sudah sampai kepadanya ilmu tentang kewajiban zakat. Ya, tinggal di negeri-negeri kaum muslimin yang akses untuk mendapatkan ilmu tentang zakat mudah bagi dirinya. Maka orang yang sampai kepadanya ilmu tentang kewajiban zakat namun dia mengingkari kewajiban zakat, maka dihukumi kufur oleh para ulama. Ya. Kita masuk masalah yang keempat dari bab yang pertama
terkait dengan hukum orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan. Ya, bukan karena mengingkari kewajiban zakat. Dia mengimani zakat itu wajib, ya. Tapi dia enggan untuk mengeluarkan zakat hartanya karena sifat apa? Bakhil. Ya, ini yang kita bahas pada masalah yang keempat di malam hari ini. Fadhal iqra Ustaz al-mas'alah ar-rabi'ah. La samah. Khudh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhi ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassar fi dhawil kitabi was sunnah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. حكم مانئها بخلا. من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ولقول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني عنقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها والعناق الأنثى من ولد المعز من ولد المعز ما لم تستكمل سنة وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Para jemaah yang Allah muliakan, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, hukmu mani'iha bukhlan. Hukum orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan. Bukan karena apa? Mengingkari. Ya. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal dia tahu hukum zakat itu wajib, hukumnya apa? Hukumnya kufur. Ya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, padahal dia tahu zakat itu wajib, maka dihukumi kufur oleh para ulama. Sedangkan orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan, tapi dia tetap meyakini zakat itu wajib, ya. Maka ini yang kita bahas. Kata penulis, man mana'a ada az-zakati bukhlan biha ma'atiqadihi biwujubiha fahuwa athimun bimtina'ihi
wala yukhrijuhu zakatu wala yukhrijuhu dzalika 'anil Islam. Kata penulis, barang siapa yang enggan menunaikan zakat karena kebakhilannya, karena bakhil dengan harta yang dia miliki, ya. Namun dia meyakini zakat itu wajib. Dia mengimani zakat itu wajib, tapi dia enggak mau bayar zakat karena bakhil. Ya, karena takut hartanya berkurang. Fahuwa athimun bimtina'ihi. Maka dengan kebakhilannya, dengan keengganannya membayar zakat, dia termasuk orang yang berdosa. Ya, yakni termasuk pelaku dosa besar. Karena orang yang enggan menunaikan zakat hartanya termasuk ke dalam pelaku dosa besar. Ya. Tapi selama dia mengimani zakat itu wajib, maka perbuatannya enggan membayar zakat tidak mengeluarkan dia dari Islam. Faham perbedaannya jemaah? Antara orang yang enggan bayar zakat karena meyakini zakat enggak wajib, ya, dengan orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan, tapi dia yakin zakat itu wajib. Hukumnya sama apa beda? Hukumnya berbeda. Ya. Orang yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia tahu zakat itu wajib, maka dia kufur. Tapi orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan, tapi dia meyakini zakat itu wajib, maka dia pelaku dosa besar. Tapi tidak kufur, tidak keluar dari Islam. Kata penulis, li'anna zakata far'un min furu'id din. Karena zakat itu cabang di antara cabang-cabang agama. Falam yakfur tarikuhu bimujarradi tarkihi. Maka orang yang meninggalkannya, ya, tidak divonis kufur hanya sebatas karena meninggalkan kewajiban zakat. Tapi dia pelaku dosa besar yang sangat besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakat. Di antara dalil yang menjadi hujjah para ulama bahwasannya pelaku dosa besar tidak kafir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ya. Di sini penulis bawakan sebagian atau potongan dari hadis Imam Muslim. Saya bawakan secara lengkap, ya, dari Sahih Muslim. Hadis nomor 987 dalam Sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu." Tidaklah seorang yang memiliki harta yang sampai padanya syarat kewajiban zakat. Ya. Ketika harta seseorang sampai batas kewajiban zakat, sudah sampai nisab, kemudian bertahan selama 1 tahun. Ya, tidak berkurang dari nisabnya. Kata Nabi yang mulia, tidaklah pemilik harta yang termasuk ke dalam wajib zakat la yuaddi zakatahu, dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya, illa uhmiya alaihi fi nari jahannam, melainkan kelak hartanya, emas dan peraknya akan dipanaskan di api neraka di hari kiamat. Ya, semua harta yang dia timbun akan dipanaskan di api neraka, fayuj'al safaih, kemudian dijadikan sebagai lempengan-lempengan. Ya, harta yang dia kumpulkan, harta yang dia timbun, yang dia tidak tunaikan zakatnya, dipanaskan di api neraka, kemudian dijadikan sebagai lempengan. Ya, seperti apa jemaah? Setrika. Ya, dijadikan lempengan-lempengan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukwa biha jambahu wa jabinuhu, kemudian dengan lempengan-lempengan tersebut disetrika. Ya, pinggangnya disetrika, ya, dahinya, ya, wajahnya disetrika dengan harta yang dia timbun.
hatta yahkumallahu baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Berapa lama jamaah? Orang yang menimbun harta tidak menunaikan zakat hartanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala disetrika ya dengan harta-harta yang dia timbun. Berapa lama? 1 hari. Fi yaumin. 1 hari. Tapi kadarnya seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 1 hari di akhirat itu seperti orang hidup di dunia selama 50.000 tahun. Bayangkan, orang yang tidak menunaikan zakat hartanya disetrika dengan harta yang dia timbun. Dipanaskan di api neraka, dijadikan lempengan-lempengan, kemudian disiksa dengan harta yang dia timbun tersebut. 1 hari kata Nabi, tapi lamanya selama 50.000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yura sabiluhu." Ya, kemudian dilihat jalannya. Ya, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya, setelah dia dihukum di hari kiamat nanti, maka dilihat, ditimbang amal-amal kebaikannya. Apakah dia masuk ke dalam api neraka? Apakah dia masuk ke dalam surga? Ini dalil bahwasannya orang yang bakhil menunaikan zakat hartanya masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Artinya tidak kafir. Karena kalau seandainya kafir enggak ada kesempatan masuk surga. Ya. Maka para ulama mengatakan orang yang enggan menunaikan zakat hartanya dihukum di hari kiamat nanti, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Ya, dia tetap seorang muslim, seorang mukmin, ya. Namun mukmin yang fasik karena dosa besarnya, dan dia akan dihukum di hari kiamat 1 hari disetrika dengan harta yang dia timbun. Dijadikan sebagai lempengan-lempengan, badannya disetrika. Ya, dengan harta yang dia timbun. Kemudian diperlihatkan atau dilihat setelah dihukum apakah dia termasuk ahlul jannah atau termasuk ahlul nar. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang bakhil menunaikan zakat hartanya pelaku dosa besar, orang yang fasik tapi ya masih dalam koridor keimanan, tidak keluar dari iman, kecuali kalau dia enggan membayar zakat disertai dengan keyakinan bahwasanya zakat enggak wajib, maka dia kufur. Ya, maka dia telah kufur. Wallahu a'lam. Kata penulis, walau kana kafiran lama kana lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya orang yang enggan membayar zakat karena kebakhilan dihukumi kufur, maka tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Tapi Nabi katakan dilihat, akan ditimbang nanti amal kebaikannya. Yang lebih berat apakah amal kebaikannya atau amal keburukannya? Kalau lebih berat amal kebaikannya, maka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lebih berat amal keburukannya, maka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wa hadza tu'khadhu minhu zakatu qahran ma'at ta'zir. Orang semacam ini seorang muslim yang sampai kepadanya ya kewajiban zakat, termasuk ke dalam ahli zakat yang wajib membayarkan zakat, tapi enggan membayarkan zakatnya, maka bagi pemerintah kaum muslimin berhak untuk memaksa dia. Ya, dihitung semua hartanya, ya kemudian diambil dari total hartanya sebanyak 2,5%. Ya, boleh diambil secara paksa. Ya, oleh pemerintah kaum muslimin, ya, ma'at ta'zir, ditambah dengan hukuman yang dilihat ya oleh pemerintah kaum muslimin. Diambil 2,5% dari ya total harta yang dia miliki sebagai kewajiban zakat, kemudian ditambah dengan hukuman ta'zir. Hukuman yang kadarnya ditetapkan oleh ijtihad hakim, ya, sebagai pelajaran bagi orang tersebut. Fa in qatala dunaha qutila. Kalau dia sampai memerangi orang yang mengambil zakat hartanya, maka pemerintah berhak untuk memerangi orang seperti itu. Hatta yakhda' li amrillahi ta'ala, sampai dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yu'addi az-zakah,
sampai dia menunaikan kewajiban zakatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya mereka bertaubat ya dari kekufuran mereka, kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Ya, jangan lagi dihukum. Kalau dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjalankan kewajibannya ya sebagai seorang muslim, melaksanakan salat 5 waktu, menunaikan zakat hartanya, maka biarkan mereka bebas. Ya, jangan dihukum. Tapi kalau dia enggan membayar zakat dan dia memerangi ya orang yang mau mengambil zakat kepada dirinya, maka mereka berhak untuk diperangi oleh pemerintah kaum muslimin sampai mereka tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasannya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, sampai mereka mendirikan salat, sampai mereka menunaikan zakat harta-harta mereka. Kalau mereka melakukan semua itu, maka mereka telah menjaga darah-darah mereka, menjaga harta-harta mereka dariku, kata Nabi, kecuali dengan haknya Islam. Apa haknya Islam ini? Orang yang membunuh maka dihukum qisas. Ya, ini haknya Islam. Ketika seseorang membunuh orang lain dengan tanpa hak, maka ada hak Islam, itu diqisas. Ya. Atau zakat terkait dengan harta. Ya, ini haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab-hisab mereka, perhitungan amal-amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil bahwasanya orang yang enggan menunaikan zakat hartanya karena kebakhilan, maka berhak pemerintah kaum muslimin untuk memerangi mereka ya sampai mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain, wali qauli Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mana beliau berkata, "Lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Kalau seandainya mereka, yakni kaum muslimin yang enggan menunaikan zakat, ya kita tahu ya di antara peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar adalah sebagian kaum muslimin mereka enggan menunaikan zakat. Ya, yang dahulu mereka pernah tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar ya memerangi mereka. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka. Ya, Abu Bakar mengatakan kalau seandainya mereka orang-orang yang enggan membayar zakat hartanya, mereka menghalangi dariku anaka yang dahulu mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan perangi mereka karena sebab tersebut. Yani kalau seandainya ada di antara mereka yang harusnya menyerahkan anak sebagai kewajiban zakat mereka. Apa itu anak?
Kata penulis, al-anaqu al-untha min waladil ma'zi. Ya. Yakni betina dari anak kambing. Itu namanya anaqa. Ya. Malam tastakmil sana. Ya, anak kambing betina yang usianya belum genap setahun. Itu namanya anaqa. Kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka ada kewajiban menunaikan anak kambing, kemudian mereka nggak tunaikan, aku perangi mereka karena sebab itu. Ya, aku akan perangi mereka karena keengganan mereka menunaikan zakat-zakat mereka. Kata penulis, wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u thalatha wa sa'iru sahabah. Fakana dzalika ijma'an minhum ala qitali mani'iz zakah. Ijtihad Abu Bakar ini diamilkan oleh 3 khulafa yang lain, ya. Disepakati oleh Umar, disepakati oleh Utsman, disepakati oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan semua sahabat. Ya, mereka sependapat dengan ya ijtihad Abu Bakar As-Siddiq di dalam memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat harta mereka. Ya, sehingga hal ini ya membuahkan ijma' para sahabat, membuahkan kesepakatan ya para sahabat. Maka hal ini termasuk ijma' dari para sahabat ya akan bolehnya pemerintah kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat harta mereka. Hak siapa ini? Hak siapa? Hak pemerintah kaum muslimin. Ya, bukan kelompok tertentu. Ya, bukan person tertentu. Ya, tapi menjadi hak dan wewenang pemerintah kaum muslimin. Ya. Kata penulis, wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus. Dan orang-orang yang enggan menunaikan zakat karena kebakhilan masuk dalam nas-nas di atas. Ya, mereka berhak untuk diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Tapi hukumnya tidak apa? Tidak kafir. Selama mereka masih meyakini kewajiban ya zakat atas mereka, hanya saja mereka tidak menunaikan karena kebakhilan, maka mereka termasuk orang-orang yang fasik, pelaku dosa besar yang sangat besar, namun tidak sampai keluar dari keimanan. Wallahu a'lam. Tapi kita masuk masalah yang kelima terkait dengan harta-harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Ini penting untuk kita ketahui bersama. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال، وهي: الأول بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأدلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. الثاني النقدان، وهما الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم